Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani dengan NIM 20230110800079, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep tentang hakikat kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama ada definisi kurikulum. Kurikulum dapat didefinisikan dalam 3 cara utama. Yang pertama ada sebagai rancang pembelajaran. Kurikulum dirancang sebagai panduan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada sebagai pengalaman belajar. Kurikulum mencakup semua pengalaman yang dialami siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga ada sebagai dokumen formal. Kurikulum biasanya berbentuk dokumen resmi yang mengatur isi dan proses pembelajaran. Yang ketiga ada komponen kurikulum. Kurikulum terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, isi atau materi. Materi pembelajaran yang diajukan di setiap pendidikan. Yang ketiga, metode pembelajaran adalah cara penyampaian materi seperti ceramah, diskusi, atau proyek. Yang keempat, evaluasi pembelajaran adalah cara mengukur keberhasilan pembelajaran seperti ujian atau observasi. Yang keempat, ada jenis kurikulum di Indonesia. Beberapa jenis kurikulum yang diterapkan di Indonesia meliputi yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Menekankan pencapaian kompetensi peserta didik dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dan pembelajaran tematik yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, Merdeka Belajar memberikan kebebasan pada guru dan peserta didik dalam memilih cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, prinsip pengembangan kurikulum dalam merancang kurikulum. Ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, fleksibilitas. Kurikulum harus bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan zaman. Isi kurikulum harus sesuai dengan tuntutan global dan perkembangan teknologi. Yang keenam ada tantangan dalam implementasi kurikulum. Yang pertama ada kesulitan adaptasi dengan teknologi. Banyak sekolah yang masih kesulitan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, kekurangan sumber daya guru. Memiliki keterampilan yang cukup dalam mengajar dalam kurikulum baru. Yang ketiga, perbedaan kondisi daerah. Kurikulum nasional seringkali sulit diterapkan di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas.